Kita coba ulas kasus ABK kapal yang dituntut hukuman mati karena kasus narkoba 2 ton ini bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi dan Bakhtiar Batubara, pengacara salah seorang terdakwa yang dituntut hukuman mati dalam perkara ini. Selamat malam Bapak-bapak sekalian dengan Tifal di sini. Selamat malam semua. Baik, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Bakhtiar, saya mulai dengan Anda dulu. Tadi sore saya sempat mendengarkan pernyataan dari Kapuspenkum Kejagung menjelaskan duduk perkara kasus ini dan disebutkan bahwa klien Anda ini dipandang mengetahui saat diajak bekerja sebagai ABK bahwa kapal itu akan mengangkut sabu, mengangkut narkotika dan sudah menerima pembayaran atas apa yang dilakukannya itu. Jadi apa keuntungan yang sudah didapatkan klien Anda dari kasus ini, Pak? Perlu kita luruskan ya, bahwa klien kami ini tidak mengetahui sama sekali bahwa kapal yang yang tempat dia bekerja ini, dia kan melamar kerja ya, diterima sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Waktu itu dia bertanya, Pak, ini kapal apa? Kan kapal kargo, bawa barang-barang. Kemudian ternyata oleh si kapten katanya tidak jadi kapal kargo ini karena ada masalah perbaikan atau apa. Tapi ada kita nanti di kapal tanker katanya minyak. Itu yang menjadi dasar kita. Memang dia tidak tahu kalau kapal ini mau barang-barang terlarang itu. Kemudian setelah berlayar itu di tengah laut memang benar ada kapal kecil yang merapat ke kapal mereka ini. Kemudian barang-barang yang ada di kapal yang merapat ini dipindahkan ke kapal mereka ini. Kalau klien kami ini, si Pandi ini kan bagian mesin, dia kan di bawah di mesin. Waktu itu memang dia diminta tolong membantu mengangkati ya. Disitulah dia bertanya sama chief officer-nya, ini barang apa ini? Officer bilang itu emas dan uang katanya. Tapi si Pandi merasa nggak enak juga, nggak nyaman juga rasanya. Jangan-jangan ini nanti bom ini. Letak kecurigaannya itu apa, Pak? Kenapa dia curiga atas barang yang ada di tengah laut itu? Karena maksudnya tengah malam pula. Kan tengah malam nih, sekitar jam berapa itu, malam itu masuknya itu. Dan pakai sorot lampu, ada semacam apa katanya kode di kapal yang merapat ini. Ada kodenya lah. Jadi yang kapal si Pandi ini, salah satu ABK-nya juga, dia yang tahu kode itu. Akhirnya merapat, barang-barang itu pindahlah. Nah, waktu dipindahkan itu, jadi ABK ini semua diminta tolong semacam estafet gitulah barang itu. Oke. Di situ dia udah bertanya sama chief officer-nya bagian barang itu. Dibilang itu emas sama uang, nggak apa-apa katanya. Kemudian besoknya paginya dia nggak enak, langsung bertanya sama kapten. Kapten juga jawabannya sama. Dan kapan klien Anda menyadari bahwa barang itu ternyata adalah narkoba, Bang? Curiga. Oke, ya awalnya curiga, tapi kalau kemudian sekarang kan disebutkan bahwa barang itu narkoba, baru akhirnya menyadari itu setelah pas penggerebekan itu atau gimana? Klien kami itu menyadari kalau itu narkoba setelah itu di pelabuhan Tanjung Uncang di Batam. Setelah dibongkar ya sama pihak Bea Cukai dan BNN waktu itu. Oke. Digeledah, diperiksa, disitulah mereka sadar ini kalau itu ternyata narkoba. Oke. Pak Puji.